Pada kesempatan kali ini kami kelompok 50 Tensor Flow K1 yang terdiri atas saya Razi Rahman, saya Nadif, dan akan mempresentasikan tugas besar 1 pembelajaran mesin feed forward neural network. Jadi ini modul B, istilahnya kurang lebih ada parameter zero grad static sama save load static. Nah ini apa kerjanya? Jadi semua ini mentraverse field yang ada di kelas yang bakal diimplement sama modul, lalu mengambil semua parameter yang di dalamnya untuk di load, di save di suatu file, lalu untuk ngeset semua parameter yang ada di dalam kelas itu. Ya. Nah, salah satu implementasi kelas dari abstrak kelas modul ini yaitu adalah linear. Linear ini yaitu layer linear, di mana dia punya in-out-nya yang akan diinisialisasi pada weight-nya juga. Kemudian ada bias juga yang diinisialisasi di sini sebagai 1. Nah, di sini ada forward-nya juga yang akan dipanggil dari modul dan juga parameter yang disimpan. Kemudian, karena kami inginnya modular mungkin dalam merakit si modelnya, misalkan mau nambah layer gampang atau mau otak-atik fungsi aktivasinya ganti-ganti gampang. Jadi di sini sesuai kalau di architecture itu ada sequential namanya. Sequential itu dia ngambil input layers yang ada disimpan sama dia. Kemudian nanti kalau misalkan forward nanti dia manggil looping tiap layer, dan dari layer ini manggil modul juga akan manggil forwardnya sendiri, dan juga disimpan parameter sama layer mana yang mau diselect. Lalu selanjutnya komponen aktivasi. Di sini kita implementasi beberapa komponen aktivasi. Yang pertama ada Delu, Sigmoid, Tanha, Softmax, Linear Activation, Swiss, dan yang buat bonus Swiss, Mesh, Delu, sama Dialog. Buat beberapa fungsi di sini sudah diimplementasi di tensornya. Jadi X-nya adalah tensor. Kita udah ada implementasi Delu, Sigmoid, Tanha di tensornya. Buat yang sisanya kita beberapa ada yang implementasi di sini. Buat yang kayak Softmax kita hitung pakai rumusnya, lalu Linear Activation identitasnya, Swiss, Mesh, sama Delu kita lihat di internet buat implementasinya. Dah. Lalu buat yang di fungsi loss. Nah, buat yang fungsi loss kita juga ada implementasi MSL loss, binary cross entropy loss, categorical cross entropy loss. Yang pertama, buat yang sini ada Y-pred sama Y-true, keduanya adalah sebuah tensor, lalu kita masukkan rumusnya yaitu Y-pred kurang Y-true, lalu dipangkatkan, lalu dimainkan. Ini berbentuk return-nya adalah scalar. Lalu binary cross entropy loss, fungsinya seperti ini, kita juga min loss lalu mainkan, jadi hasilnya sebuah scalar, categorical juga sama, nanti return-nya juga scalar dengan rumus seperti ini. Selanjutnya ini ada program untuk inisialisasi bobot. Nah, di program ini untuk desain programnya sendiri kita ngikutin dari sklearn, jadi tinggal masukin string metodenya, terus nanti kita ya pilihin yang mana, terus ya ini ada zero, semuanya jadi zero, uniform itu ada ngebagi setiap bobot distribusinya uniform kayak dari min 1 sampai 1, lalu ada normal, dia randomize tapi ngikutin dari distribusi normal, ada Xavier. Rumusnya ini dia ngebantu buat fungsi aktivasi yang simetrik kayak tan atau sigmoid, lalu ada he, ini bakal ngebantu buat fungsi aktivasi yang kayak ya bakal ngebantu fungsi aktivasi kayak relu. Terus selanjutnya ini ada program untuk plotting. Ini ada plot weight distribution sama gradient distribution. Ini kita ini nyimpan data weight sama gradient dari setiap neuron. Terus ya kita pakai matplotlib buat visualisasiin kodenya ya begini. Terus ya untuk spesialnya buat gradient, ini karena di fase backward itu ada kita bakal manggil zero grad, which is dia ngereset gradientnya. Jadi ya fungsi ini kalau mau dipakai, make sure aja harus dipanggilnya sebelum zero grad tadi ngereset gradientnya. Okay. Lalu di sini ada fungsi save model sama load model. Jadi ya ini karena ada bawaan dari NumPy buat serialize data NumPy dari memorinya, dictionary-nya ke disk, lalu ada fungsi bawaan juga load buat nge-deserialize-nya. Jadi ya kita tinggal nge-utilize ini buat nyimpan dan nge-load model. Nah, dari seluruh building block atau komponen-komponen yang ada dan bagaimana interaksinya, nah itu ada pada sensor atau data structure yang memudahkan dalam proses forward dan backward-nya. Di sini forward pada library kami itu dimulai misalkan dari sequential. Sequential dipanggil method forward-nya akan memanggil atau meng-call kelas dari layer tersebut. Nah, ketika kelas layer tersebut dipanggil, dia akan manggil call di mana yaitu forward juga. Nah, nanti misalkan di bawah-bawahnya lagi itu tuh ya udah dalam berbentuk tensor. Nah, disitulah nanti forward-nya dipanggil secara core operasinya gitu. Misalkan di sini ada add, ada multiplication, power atau matrix multiplication. Nah, itu di sini si operasinya gitu, forward operasinya. Nah, nanti setelah forward-nya udah semua, ketika mau di backward, nah itu tuh di sini. Ketika si loss itu manggil backward,
dia manggil ini autograd engine wrapper-nya ini, dia akan ngebuat topologi di mana topologi ini tuh suatu node-nya itu adalah operasi atau suatu formula lah istilahnya. Nah, nanti disimpan node-nya beserta child-child-nya. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kalau dilihat tadi kan si tensor ini dia punya reference ke suatu fungsi backward. Nah, fungsi backward-nya ini di-define pada tiap operasi, kemudian disimpan sebagai output-nya dan juga apakah dia perlu gradient atau enggak. Nah, misalkan kayak gitu, nantinya jadi tinggal dipanggil-panggil aja si childer-nya, si fungsi backward dari childer-nya gitu. Jadi meskipun secara code ya tidak terlihat jelas gitu ya chain rule-nya. Nah, itulah chain rule-nya yang diimplementasikan. Jadi misalkan contoh pada sigmoid. Nah, si sigmoid ini dia punya fungsi backward, yaitu kalau kita tahu output kali satu min out. Nah, fungsi ini akan diakumulasikan pada gradiennya. Nah, si self grad inilah siapa nanti si parent-nya yang mau ngeakum gradiennya atau jumlah parsial turunan parsialnya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan nanti si parent ini dia punya formula A plus B plus C. Nah, dibuat di topo. Kemudian nanti di situ pas di backward ya tiap A B C dipanggil backwardnya, terus kalau udah selesai dapat ya hasil backward si parent-nya itu nanti dipanggil lagi sama parent-nya sampai nanti sampai datang ke fungsi loss itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ke bagian regularisasi. Dan regularisasi ini programnya ada di nyatu sama gradient descent. Jadi untuk regularisasi sendiri itu kan untuk membantu proses gradient descent-nya supaya tidak overfit. Nah, di sini di programnya kita setiap step dari gradientnya itu kita tinggal nambahin aja. Kalau dia nge-set regularization-nya jadi misalkan L1, kita tambahin fungsi ini yang implikasinya dia bakal membantu modelnya supaya lebih sparse, datanya jadi banyak nolnya, weight-nya, dan itu bakal membantu buat optimize komputasinya. Terus ada L2 ini ya rumusnya ini 2 kali P data ini buat membantu penalti data yang lebih besar, relatif lebih besar kegedean gitu nilainya. Oke. Lalu selanjutnya ada weight update. Ini sekalian juga di programnya nyatu sama step. Jadi weight update ini intinya tadi ada kita tinggal tergantung learning rate-nya terus ditambah gradiennya berapa hasil dari tensor tadi. Lalu ada regular term which is tadi kalau ada L1 atau L2. Terus selanjutnya ini kita ada optimizer, ada Adam juga buat bonus. Jadi bedanya Adam sama yang biasa, kalau SGD biasa update-nya gini aja kan, learning rate kali gradiennya, terus kali regularisasinya, ditambah regularisasinya. Kalau Adam itu bedanya dia nambahin mhat, yaitu momentum. Di program ini intinya ada bias correction, itu kita ngambil informasi dari step sebelumnya. Jadi ya ada momentumnya lah. Kita kalau mau gerak gak sebatas mikirin gradiennya, tapi mikirin juga sebelumnya itu lambat atau cepat gitu. Jadi ya momentumnya ngebantu buat proses pelatihan bisa jadi lebih cepat. Ya bisa jadi lebih cepat proses pelatihannya. Selanjutnya adalah terkait pelatihan kita buat trainernya. Jadi kurang lebih nanti di dalam feed ini kita menerima parameter seperti epoch, batch size, verbose, dan seed. Nah, lalu di dalam loop epochnya ini ada source model dibagi setiap mini batchnya. Yang pertama dia ada, tapi sebelum itu kita random dulu seednya. Lalu dalam setiap epoch kita load dengan model X-batch-nya untuk forward propagation yang terlebih dahulu. Lalu kita ada perhitungan loss function menggunakan YBRAT dan Y-batch-nya. Lalu kita juga menggunakan zero grad untuk mengosongkan gradient yang lamanya. Lalu kita juga langsung loss.backward untuk back propagation-nya, lalu kita optimizer step untuk memperbarui parameter. Nah, lalu kita juga ada verbose di sini buat nge-track apakah setiap epoch ini bagaimana performansinya. Kita juga ada history di sini buat nge-track apakah nanti kita plot apakah trennya itu bagus atau enggak, atau apakah value-nya itu malah naik atau turun seperti itu. Nah, kita tinggal panggil metode-metode yang sudah didefinisikan kita tadi, jadi kita langsung mengikuti alur yang sudah kita tetapkan sebelumnya seperti itu. Lalu untuk demonstrasi implementasi yang pertama ini ada untuk fitur save model. Oke. Untuk notebook-notebooknya sendiri ini udah kita run all sebelumnya, jadi gak perlu menunggu outputnya. Untuk program dari save dan load itu sendiri, kita contohnya kita ngelakuin di kode ini. Jadi ya kita coba save modelnya, terus kita load dari hasil save-nya itu, dan ya outputnya kebukti identikal gitu. Jadi proses save sama load-nya ya beneran berhasil gitu. Selanjutnya,
Ya, tadi sebelumnya udah memasuki bagian kode, sekarang bagian demo pada notebooknya. Jadi ini kita melakukan beberapa import dulu terhadap library yang kita telah buat, lalu kita ada konfigurasi, ini kita juga load dataset, ada distribusi targetnya, ini semua sudah kita run, jadi kita udah melihat hasilnya. Ini juga ada API buat exploratory data, kita juga ada kolom kategorial seperti berikut, ada pre-processing ini, lalu ada splitting sama scaling, kita pakai 0,2 dari 1, 20% buat pembagiannya. Ini final DF-nya. Lalu untuk pada bagian hyperparameter ini, yang pertama kita menganalisis pada bagian depth dan width jaringan. Buat yang width kita depth-nya sama, yaitu depth-nya 2, tapi untuk width-nya kita buat beda-beda, yaitu 16, 64, sama 256. Nah, kita bisa lihat pada bagian akurasi validasinya, yang mana ya width 64 memiliki yang tertinggi. Lalu training loss sama validation loss-nya grafiknya seperti ini. Lalu untuk yang depth kita width-nya sama, tapi untuk depth-nya yang berbeda-beda. Ini ada 1, 3, sama 5. Lalu kita bisa lihat depth yang paling satu memiliki akurasi validasi paling tinggi, lalu training loss dan validation loss-nya seperti ini. Nah, dari itu kita bisa lihat kalau misalkan dari width 64 memberikan akurasi terbaik, diikuti dengan width 16 dan width 256. Nah, width 256 justru paling buruk karena training loss-nya paling rendah dan validation loss-nya paling tinggi. Hal ini ada overfitting di sana. Nah, jadi kapasitas untuk berlebihan justru membuat modelnya itu menghafal terkait datanya, bukan belajar dari datanya. Lalu untuk dari segi depth-nya, depth yang paling satu memiliki akurasi paling tinggi, lalu seiring bertambahnya depth malah training loss-nya turun dan validation loss-nya meningkat. Nah, akurasinya pun turun dari 1, 3 ke 5, lalu pola ini menunjukkan bahwa dataset student placement memiliki decision boundary yang cukup sederhana. Nah, sehingga shallow itu lebih optimal. Lalu kita berparameter selanjutnya yaitu fungsi aktivasi, kita menggunakan fungsi aktivasi seperti berikut. Kita bisa lihat grafnya di sini sigmoid memiliki paling tinggi meskipun dibandingkan dengan lainnya kurang lebih sama ya. Lalu kita juga training loss dan validation loss-nya seperti ini. Lalu observasinya itu akurasi antara fungsi aktivasi itu kecil dengan rentang sekian. Sigmoid memberikan akurasi tertinggi diikuti dengan Tanha dan Relu. Di bahwa linear activation masih memberikan akurasi yang baik, mengindikasikan dataset ini linearly separable. Nah, sigmoid itu memiliki training loss yang lebih tinggi, konsisten dengan learning yang lebih lambat akibat finishing gradient. Lalu untuk Relu masih secara umum mencapai training loss lebih rendah berkat gradient flow yang lebih sehat. Pada grid distribusi gradient, perbedaan static gradient antar aktivasi terlihat jelas. Lalu kita selanjutnya adalah hyperparameter learning rate. Kita menggunakan 0,001, 0,01, dan 0,1. Bisa dilihat kalau misalkan 0,001 memiliki akurasi validasi seperti ini, 0,01 itu yang paling tinggi dan 0,1 setelahnya. Validation dan training loss-nya seperti ini. Lalu untuk observasi 0,01 itu istilahnya masih underfitting, dia masih terlalu lama untuk mencapai target yang diinginkan. Lalu 0,01 itu di antara tengah-tengahnya, kalau yang 0,1 itu terlihat overfitting yang terlalu, soalnya dia mencapai target terlalu cepat, sehingga tidak bisa menghafal atau terlalu menghafal datanya. Kalau 0,01 itu bisa belajar dari datanya, seperti itu. Lalu kita memiliki weight initialization, kita menggunakan zero uniform dengan parameter seperti ini. Lalu untuk akurasi validasinya bisa dilihat kalau misalkan uniform itu memiliki yang paling tinggi ya, seperti training loss dan validation loss-nya seperti ini. Lalu ini kita memiliki plot bobot per layer-nya, bisa divisualisasikan bagaimana transformasinya. Nah, observasinya itu zero ini gagal karena akurasi 0,6125 dan training loss yang nyaris tidak menurun. Lalu terdapat masalah simetris karena semua neuron menghasilkan output yang identik dan tidak bisa terspesialisasi. Lalu untuk yang normal, memberikan hasil yang moderat. Nah, menurut uniform, menghasilkan akurasi yang kompetitif bahkan melalui steppier, menunjukkan bahwa rentang acak yang sesuai sudah cukup efektif untuk dasar ini. HE juga memberikan akurasi terbaik diikuti dengan uniform dan steppier. HE dan steppier sebagai metode prinsipal memberikan inisialisasi yang stabil dan konsisten. Bisa disimpulkan kalau misalkan dataset student placement memiliki decision boundary yang relatif sederhana yang dibuktikan sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk normalization, kita konfigurasinya sama seperti yang tadi. Ya, kita lihat langsung ke bagian datanya, prosesnya. Kita buat modelnya, lalu perbandingan akurasi seperti ini. Bisa kita lihat kalau misalkan tanpa normalisasi dan RMS norm itu jauh lebih naik sedikit ya, meskipun tidak banyak. Lalu perbandingan training loss sama validation loss-nya kurang lebih sama. Bisa kita lihat ininya. Lalu model dengan RMS norm sedikit unggul dari model tanpa normalisasi, meskipun sangat kecil. Training loss RMS norm juga sedikit lebih tinggi tanpa normalisasi, sementara validation loss keduanya sangat dekat. Lalu pada kurva loss, model dengan RMS norm cenderung menunjukkan perjalanan yang lebih rata, lebih smooth.
normalisasi aktivasi menjaga skala representasi tetap stabil. Nah, pada arsitektur shallow, dua hidden layer dan dataset ini RMS norm minimal, jadi tidak terlalu menguntungkan. Next. Selanjutnya ini ada optimizer. Di sini kita proses awalnya sama konfigurasi dan datasetnya. Preprocessingnya juga yang kita lakukan sama seperti sebelumnya. Lalu untuk variasi yang kami lakukan ini ada kita nguji dua, yaitu SGD dan Adam, pakai Adam. Jadi ya hipotesisnya kalau pakai Adam kan dia ada pakai momentum, jadi diperkirakan yang Adam ini training loss-nya bakal lebih cepat konvergen gitu. Lalu di sini kita melakukan eksperimen untuk masing-masing, ada yang learning rate-nya 0,01 dan ada 0,01. Lalu ini ada analisis kecepatan konvergensinya, bisa dilihat untuk dibutuhkan berapa epoch. Ini ada validasinya, bisa dilihat juga ternyata SGD kedua learning rate dia signifikan lebih tinggi dibanding Adam. Terus bisa dilihat dari kurva loss, ternyata dari kurva ini Adam itu dia cepat convergent training loss-nya. Cuman ya dari validasinya kelihatan dia overshoot parah, dia overfitting. Lalu ini ada distribusi bobot dan gradiennya untuk masing-masing. Ini untuk setiap layer ketiga dia simulate jadi tanda beda sendiri. Lalu ya tadi observasinya ya ada memang cepat untuk training loss-nya konvergen, tapi justru karena itu dia overfit gitu. Dan mungkin kesimpulannya ya ternyata untuk dataset ini karena mungkin relatif kecil, jadi Adam nggak terlalu perform, dan SGD dia lebih stable dan robust untuk kasus ini. Lalu ada regularization. Di sini kita ngebandingin dengan tanpa regularisasi dan juga dengan regularisasi dengan L1 dan L2. Ini ada konfigurasinya sama, dan harapannya ya dengan pakai regularisasi ini dia mencegah overfitting, dan juga untuk L1 kita hipotesis nanti distribusi bobotnya bakal banyak di 0 karena dia ada efek sparsity di 0-nya. Lalu ini kita melakukan training dan konfigurasi yang tadi, dan bisa dilihat ternyata hasilnya nggak jauh beda signifikan, walaupun ya dengan regularisasi akurasinya sedikit lebih tinggi. Lalu ini ada kurva loss-nya, bisa dilihat juga ternyata tanpa regularisasi pun tidak terjadi overfitting. Bisa dilihat dari graf validation-nya, dia masih stabil di bawah, dan ini ada distribusi weight-nya dan juga distribusi bobotnya. Lalu ya kesimpulannya untuk di sini bisa dilihat tadi kan kalau pakai L1 itu dia ada efek sparsity bobotnya ke 0, dan ya terbukti banyak banget dari bobotnya itu di 0 untuk L1. Jadi ya terbukti works. Untuk observasi kesimpulannya ya tadi emang lebih unggul, tapi ternyata efek regularisasinya tidak terlalu berpengaruh ke model ini karena mungkin ya arsitekturnya udah compact dan gak terlalu rawan terhadap overfit, dan datanya pun gak terlalu besar gitu untuk terjadi overfit. Okay. Untuk yang terakhir dikomparasikan terhadap sklearn, di mana kami di sini parameternya disamakan secara eksplisit, benar-benar sama yang kayak di sklearn. Kenapa? Karena ya kita kan pengennya membandingkan perbedaan implementasi. Jadi sehingga parameternya disamakan dengan yang sama gitu-gitu. Ternyata setelah dilihat di mana di sini validation accuracy-nya itu sama, mirip-mirip, di mana yang punya kami itu 0,7630, yang sklearn 0,7585, bahkan lebih tinggi gitu. Nah ini kesimpulannya sih karena parameternya disamain juga, dan cara tadi si datasetnya diproses juga sama, sehingga ini perbedaannya kayak cuma ya mungkin dari randomisasinya gitu-gitu, sehingga distribusi prediksinya pun sangat mirip antara kedua model. Nah, sebagai kesimpulan tadi yang dari notebook sebelumnya, pertama itu width sama depth-nya itu ya harus seimbang. Kemudian ternyata dari SGD dan Adam pun SGD cukup baik karena Adam membuat overfitting. Kemudian normalisasi juga cukup membantu. Kemudian yang terakhir regularisasi pun tampaknya ada juga, si dataset juga udah cukup membantu gitu tanpa adanya regularisasi, sehingga terlihat bahwa dataset ini udah cukup seragam dan juga tidak ada yang aneh-aneh gitu. Dan terakhir dengan hasil yang eksperimen kami ini sangat mudah dijalankan karena tadi processingnya sama semua untuk tiap notebook.
Seperti itu. Untuk kelebihannya tadi bahkan lebih tinggi akurasinya, kekurangannya karena ya ini kami implementasi sendiri, sedangkan Excellent atau PayStore bisa pakai GPU, mungkin jadi lebih lambat gitu. Sekian dari kami.